Kemarin masih sester Pak, pasien sester macam ini sudah 3 tahun. Dia bilang, saya total 1 kali langsung dia bisa buka. Saya bilang total punggung lebih hebat dari Ida Dayak. Ida Dayak betul kan jarinya kan, kita jarinya alami betul sendiri. Mohon maaf, gambarnya pornografi kan, anak kecil. Nah, ditaruh di atas panggulnya Pak, darahnya lancar. Itu yang nyambungnya salah masih bisa sedikit direposisi dan tidak sakit, tidak sesakit kalau tidak ditotok punggungnya. Ya, itu teman-teman yang lain belajar bagaimana mereposisi. Jadi Bapak Ibu besok di FT 10 kita pelajari itu bagaimana langsung mereposisi tulang langsung sama Soki. Promosi Ustaz, promosi. Karena orang bilang mana bisa totok punggung untuk patah tulang, kan dia bilang begitu kan? Justru kuncinya patah tulang ada di totok punggung, saya bilang. Sininya patah Pak, ininya patah, ada video yang lain patah di sininya, dan disentuh sedikit pun. Kalau di publikannya balik sendiri tulangnya itu. Ya. Jadi kalau dibilang profesional, Bapak Ibu harusnya profesional, nggak usah ragu, itu maksud saya. Kenapa? Kita sudah menemukan esensi ilmunya, sudah kita temukan, kunci ilmunya sudah kita temukan. Ya. Nah, mulai ke posisi. Nah, yang lain itu di pelan-pelan biasa. Di bidai biasa standar di bidai kan, biasa itu. Cukup dimatikan saja, itu promosi saja. Kalau diteruskan nanti bahaya. Nggak ikut FT 10. Nah, berikutnya itu yang apa itu yang pertama dokter olah tadi, pasien dokter olah paling atas, yang paling atas terus. Nah ini yang sebelumnya ada ini. Yang ini tidak ada ya videonya. Oh ini videonya ini. Nah ini dibuka. Ini pasien dokter olah kanker batang otak. Kanker batang otak Pak. Kalau dioperasi 2 resiko, cacat atau mati. Pilih yang mana? Kan gitu dokter ya. Itu kejamnya setiap saat Pak. Ya. Jadi karena bisa totok punggung yakin, masya Allah. Ya, totok punggung saja, herbal pun tak saya pakai, masya Allah. Herbal pun tak saya pakai, totok punggung saja Ustaz. Kita nggak menyalahkan pakai herbal, silakan. Tapi beliau mungkin totok punggung saja Ustaz. Herbal pun tak saya pakai, masya Allah. Saya totok Ustaz seminggu 4 kali ditotok. Ya. Kita lihat gambar berikutnya, yang tadi itu. Berikutnya sudah ditotok 4 kali seminggu, gambarnya yang atas tadi. Nah ini. Ya. Sekarang sudah bisa naik sepeda motor, berobat sendiri ke kliniknya. Selama berapa lama? Selama 1 bulan saja dengan izin Allah. Allah beri kesembuhan buat pasiennya yang kanker batang otak yang sudah macam tadi kejang-kejangnya, masya Allah ya. Total seminggu 4 kali, sekarang sudah bisa naik sepeda motor kalau berobat ke klinik saya. Itulah orang baik macam dokter olah itu Allah pilih ya. Dengan 100% keyakinan saya Ustaz, dengan izin Allah totok punggung sudah cukup buat saya. Yang berikutnya pasien Parkinson. Ini dari Batam yang dikirim Pak Awal. Nah ini paling bawahnya ya. Saya kirim terapis ke Penang Malaysia. Kita sudah kirim 5 orang terapis ke Malaysia. Kalau di Malaysia tidak boleh totok punggung kan kemarin ya, karena punggung artinya apa? Pantat. sebelum ditotok.
tinggal di Penang Malaysia, apa kurangnya fasilitas rumah sakit di sana, betul tidak? Orang Indonesia berobat ke Penang kok dari Sumatera Utara berobatnya ke Penang, betul tidak? Ya. Secara medis bisa nggak disembuhkan? Tidak bisa. Gangguan saraf di otak, begitu. Ya. Nah, sekarang sudah bisa berjalan. Terapinya berapa lama? Selama 4 bulan kira-kira. Ya, berjalan normal, gerakan normal, gulanya normal, kolesterol normal, asam urat normal, tensi normal, BAB normal, ya, dengan izin Allah semuanya normal. Usianya berapa Pak? 69 tahun. Bisa tidur, berat berjalan, kaki bengkak, ya dibantu obat sembuhin konstipasi. Sekarang sudah tremor berkurang, paling sudah hampir tidak ada, tidur nyenyak, berat badan turun. Jadi berat badan turun. Mohon maaf yang merasa overweight, silakan ditutup dulu. Berat badan turun ya. Sekarang sudah bisa lakukan gerakan-gerakan normal, ya sudah bisa berlari, ya. Awalnya Bu Yanti lihat YouTube kita tata suaminya, akhirnya telepon saya, Ustaz bisa nggak kirim terapis ke Malaysia? Saya kirim ke Malaysia terapis. Jadi dari Banten kalau mau dikirim ke Malaysia gratis insya Allah. Itu dari manajer saya, Ya. istrinya, ke saya minta. Betul, Bu Yanti ya. Masya Allah. Nah, sekarang sudah normal, ya sudah bisa melakukan gerakan-gerakan secara normal. Ya, minta lagi Pak. Kemarin sudah dimulai kita kirim, ini minta lagi. Harusnya saya nanti bulan Juni ke Malaysia, tapi saya bilang belum bisa lah. Karena agenda di Indonesia masih padat kan. Kita lebih dulu harus selesai TT lah insya Allah ya. Habis TT nanti baru bisa ke Malaysia insya Allah. Ya. Mereka menanti-nanti. Sekarang sudah di Kedah, Pulau Langat, Bangi, Penang, Kuala Lumpur sudah banyak kota sudah minta. Ya. Kalau mau ke Malaysia segera kita kirim. Asal terus paspor sendiri lah begitu ya, nggak usah bayar insya Allah. Tapi dites dulu. Nanti uangnya ambil nggak usah bagi saya. Demi Allah nggak usah bagi saya. Bawa sendiri lah Bapak. Saya ikhlas insya Allah. Buat bener Pak. Udah buat antum untuk uangnya, nggak usah berpikir bagi anak insya Allah. Ya, yang penting antum bisa jalan-jalan minimal ke Malaysia gratis. Ya sudah, kita mudahkan saja, ya begitu. Jelas ya? Nah, kita tutup dulu, kita lanjut materi berikutnya ya. Jadi perkembangan yang otot punggung sudah diterima di Malaysia Ibu Bapak sekalian. Saya sudah 3 kali ke Malaysia, harusnya 4 kali dan diundang waktu corona itu kan. Sebelum corona itu diundang bulan April, kita batalkan karena corona 4 kali. Kita kirim ke Penang Malaysia, terapis otot punggung, Masya Allah sambutan yang luar biasa. Mereka minta lagi dikirim terapis berikutnya. Sudah 5 orang kemarin kita kirim. Mulai Brunei minta juga nih, sudah mulai Brunei minta juga. Ya Allah, saya yakin ke depan otot punggung akan ada di mana-mana. Sudahlah Pak, kita sebarkan saja. Trainer otot punggung itu amanah dari Allah. Kita jadi trainer. Kenapa kita nggak bergerak? Sosialisasi, nggak usah izin PW, saya bilang sosialisasi ke RT, ke posyandu, ibu berkeliling tiap hari, keliling tiap hari posyandu nggak usah izin Pak Rohmat. Kecuali pelatihan kan begitu. Ustaz besok mau di pos ronda sosialisasi, udah nggak usah izin, sosialisasi aja. Di pos ronda 3 orang, 5 orang, kelamaan kalau izin ya nggak. Yang sudah ikhlaskan kok itu disebarkan, ikhlas kita betul. Ya, kecuali kasih pelatihan di sertifikat, minta di PW kan selesai begitu kan. Profesional Pak, profesional. Perbaikan tulang, ditutup punggung kuncinya perbaikan tulang. Tulangnya panjang sebelah, ditutup punggung kuncinya. Lihat itu yang kakinya panjang sebelah. Ya. Di mana kaki panjang sebelah sumber masalahnya? Di punggung, bukan ditarik kakinya. Nah, ini.
reposisi tulang, bukan ditarik lagi Pak. Kenapa dia ketarik? Karena ketekan di atas panggulnya, ketekan di atas panggulnya, ketarik gak kakinya? Macam karet, ada karet Bapak tekan, ketarik gak karetnya? Biar karetnya kendor, ditarik-tarik karetnya atau yang menekan karet dilepaskan? Yang menekan kita lepaskan, karetnya kan kendor sendiri. Jadi ternyata perbaikan tulang belakang, perbaikan tulang ada di tulang punggung kuncinya. Ya. Jadi kalau terapis gabung-gabung Pak, dia buang-buang energi. Saya Pak, pasien di Bekasi, kalau dia tinggal di Banten, saya kirim ke Banten. Tapi mohon maaf, laporan dari pasien saya, apa dia bilang? Beda Ustaz. Digabung-gabung, ditarik-tarik, didorong-dorong saya. Nggak maksimal hasilnya Ustaz. Justru pasiennya bilang hasilnya tidak maksimal ketika digabung-gabung, ditarik-tarik, tekan-tekan, dikeretak-keretak, didorong-dorong, tidak maksimal. Itu kan cukup totok saja di atas panggulnya terlepas itu yang menekan. Karena kakinya balik sendiri. Di ronsen 2 cm lebih panjang sebelah 2 cm di ronsen, Pak, ada hasil ronsennya. Ya, pasien saya itu ditutup 2-3 kali, 6 kali kalau tidak salah, itu normal lagi jalannya tidak pincang. Berarti kan yang 2 cm normal lagi, balik kan begitu, tanpa kita tarik sebelah atau kita potong sebelah. Ya. Jadi di Banten itu ternyata banyak ilmunya, semuanya saya takut ke Banten. Ya. Pasien saya kalau di Banten saya kirim. Kenapa? Bapak Ibu lebih bertanggung jawab terhadap pasien saya untuk merawat pasien saya karena tinggal di Banten, betul tidak? Kan saya referensi ke Banten Pak. Kita totok punggung Pak, nauzubillah, kita tidak pernah rebutan pasien, betul? Tidak pernah, masalah. Kita berlegah hati, berlapang dada, memberikan pasien ke teman kita yang lebih bertanggung jawab dekat rumahnya, kan begitu. Tapi pasien saya kecewa pada ternyata. Ini feedback dari pasien saya, bukan dari saya. Dari saya juga barangkali. Jangan digabung-gabung, fokus saja totok punggung, dapat semua. Pasien yang menilai, bukan kita, bukan saya yang menilai, pasien yang menilai, bukan saya. Saya mana tahu Bapak melakukan itu, betul tidak? Saya mana tahu Ibu melakukan itu, betul tidak? Saya tidak tahu. Yang tahu kan pasien saya merasakan. Dia totok sama saya, totok punggung saja, jangan digabung-gabung oleh Ibu Bapak di sini. Pasien yang tahu, saya tidak tahu. Kalau saya kan merasakan baik saja, betul tidak? Saya kan merasakan baik saja, ya sudah, Ibu di Banten tinggal, itu totoknya di Banten saja. Merasakan baik saja, Pak. Bapak tinggal di Banten, Pak, ini nomor ketua kita di Banten, ini nomor terapis kita di Banten, ini nomor trainer kita di Banten, saya kasih. Tapi hanya balik lagi kecewa. Gabung-gabung Ustaz, totoknya cuma 10 menit lagi. Totoknya cuma 10 menit. Bapak Ibu jangan pernah remehkan pasien kita, muliakan pasien kita. Kenapa? Ternyata Pak pasien totok punggung, mohon maaf Ibu Bapak, bukan orang bodoh. Mereka rata-rata orang berpendidikan, orang-orang pintar yang sudah berobat kemana-mana, orang sakit hebat dia sudah berobat, sudah full Pak, dia punya pengalaman, lebih hebat dari kita, betul nggak? Dia bisa menilai terapis macam ini, dia bisa menilai terapis macam ini. Terapis yang memuliakan pasiennya, yang menghargai pasiennya, terapis yang kurang menghargai pasiennya, yang tidak ramah sama pasiennya, lengkap dinilai oleh pasien kita. Datang lagi ke saya, kecewa saya Pak. Kenapa? Karena pasien saya berantri. Ya Allah, kok balik lagi Pak? Beda Ustaz. Harusnya kan pasiennya nggak balik lagi kan? Puas dengan terapis di Banten kan begitu harusnya. Maka hal sama totok punggung harus ikut Bapak pahami. Dia bukan menghafal, dia mencari penyumbatan. Itu intinya. Ya. Kalau Bapak Ibu tidak bisa menemukan penyumbatan dan tidak bisa terapis secara maksimal pada pasien, insya Allah tidak selesai masalah yang dirasa pasien kita. Banyak juga rumah sehat totok punggung bermunculan, tapi saya tidak pernah itu larang. Tapi kecewa juga. Ternyata kenapa? Balik lagi ke klinik saya. Kenapa Pak di sana? Aduh Ustaz, sakit Ustaz.
Udah teriak-teriak saya, stop, stop. Wah, bahaya kalau macam ini saya bilang. Saya pada penawaran Bapak buka ini toko buku, saya justru berterima kasih. Kenapa? Kan tadi niat kita macam askar itu kan tukang cukup kan, bermunculanlah banyak di toko buku, kita berterima kasih dengan bermunculan banyak di toko buku. Ya. Tapi saya kecewa, kenapa? Karena Bapak Ibu buka klinik tapi tidak bisa memberikan pelayanan yang terbaik buat pasien saya. Akhirnya balik lagi ke saya. Antri lagi. Ya, maka saya bilang lah, besok kita data semua itu apa itu klinik Bapak Ibu, insya Allah ya terdata di yayasan. Nanti semua terapisnya kita tes lagi satu-satu begitu ya. Yang mau terdaftar di yayasan silakan, yang tidak mau pun tidak apa-apa Pak, kita tidak pernah memaksa ya, fleksibel ya. Jadi ya, yang mau terdaftar di yayasan tidak ada masalah, yang mau langsung bikin saja klinik data daftar itu tidak ada masalah. Terdaftar nanti bayar tuh setelah royaltinya, nggak bayar. Berapa lo setelah royaltinya? Saya ikhlas hantum aja dan nggak bayar pun anak ikhlas. Nggak usah bayar Pak, insya Allah. Kalau ada rezeki mau bayar silahkan, dan saya paksa. Kenapa? Karena syariah itu tidak boleh ada merasa pihak yang merasa dizolimi, gitu. Daftar aja Ibu Bapak, nanti kita bina terapisnya insya Allah. Terapisnya kirim ke saya tes dulu. Ya, kalau belum saya nyatakan belum. Sekarang harus tegas saja Pak kita. Ya nanti Ibu Bapak daftar terapis ke klinik dulu, daftar ke yayasan, ya. Nanti di sana kirim terapisnya, kita tes satu-satu semua begitu. Kalau saya bilang belum, ya belum bagus. Saya yakin Pak pasti ada komplain pasien nanti di lapangan kan begitu. Kalau bagus saya bilang bagus, insya Allah Pak pasien akan terima dengan baik di lapangan, insya Allah. Ya. Pasien kita Pak Ibu masuk ada presiden, direktur, ada profesor, kita kan nggak tahu, dia kan nggak bawa gelar macam itu. Ternyata cepat telepon itu adanya, Ustaz itu dokter spesialis patah tulang lulusan Jerman, Masya Allah. Dokter tulang lulusan Jerman masih tetap tunggu. Dokter kita mereka pasien nggak memuliakan, ya Allah subhanahu Pak, jangan sampai Pak. Mereka orang-orang mulia, orang-orang terdidik, maka muliakan pasien kita. Ini Pak gambaran dari pasien saya. Kalau terapis yang baru Ustaz itu nggak kena titiknya. Saya kirim ke sini Pak, nggak kena titiknya Pak. Di Banten nih Pak. Tapi kalau saya nggak sebut nama ya. Terapi saya kirim ke Banten, pasien saya kirim ke Banten. Penilaian pasien apa? Di Banten Ustaz, saya nggak sebut nama terapis itu, ya itu nggak kena titiknya Ustaz. Ya seperti orang belajar nembak, itu pakai senapan AK-47 gitu. Nggak ada yang fokus, nggak ada yang kena pas itu maksudnya, serempet-serempet doang ya. Tapi kalau saya mau macam sniper, maksud ini Pak, pintar nggak pasien kita menilai? Sama Ustaz macam sniper, jadi satu peluru, kena nggak Pak? Kira-kira kan ada satu peluru, jeder satu peluru kena lagi, jeder satu peluru kena lagi. Jadi begitu hebatnya pasien saya bilang, sama Ustaz seperti sniper, semua yang titiknya itu kena semua Ustaz, Masya Allah. Kalau di sana Ustaz, macam orang belajar nembak pakai senapan mesin, semua dibombardir tapi tidak ada yang kena. Kira-kira terapisnya capek tidak? Hasilnya maksimal tidak? Dengan macam sniper tadi, terapisnya capek nggak Pak? Hasilnya maksimal tidak? Ah itulah tempat buku Ibu. Ya paham ya. Jadi pastinya Pak, maksimal hasilnya pasien merasakan, dan terapisnya tidak capek. Terapisnya tidak capek Pak. Jangan bilang untuk belum capek. Saya setiap hari rata-rata 10 pasien, kadang-kadang 11. Kemarin harusnya 12. Dari Padang datang, dari Jonggol datang, mendadak di luar jadwal saya. Ya, itu kan harus saya tolak Pak, karena ada emergency saya bantu. Ya,
harusnya 8, 9 jadi 11 kan begitu kan. Capek nggak capek insya Allah. Kenapa tidak capek? Karena peluru kita tidak terbuang percuma, tenaga kita tidak terbuang percuma, itu maksudnya ya. Jadi Bapak Ibu kalau buka klinik nanti kirim terapisnya ke kita ke yayasan, daftarkan kliniknya ke yayasan, nggak usah bayar Pak, paling bayar kalau mau obat detox saja silakan. Karena kita ada obat yang harus detoksifikasi, pro detox namanya itu amanah almarhum kan begitu. Setiap ditotok itu harus didetoksifikasi. Kenapa? Karena kata beliau sumber penyakit di perut, betul tidak? Jadi harus di colon cleansing. Kalau Bapak punya itu detoxnya sendiri, silakan pakai herbal Bapak Ibu yang punya sendiri colon cleansing atau apa itu namanya pencahar begitu, silakan. Tapi kalau bisa yang berizin resmi dari Depkes ya. Nah kita punya pro detox yang izinnya sudah langsung dari Depkes. Paling sekali itu aja daftarnya, dapat pro detoxnya, daftar di yayasan ke Bapak Umum ke yayasan itu dari kita. Nanti diatur sama Pak Heru sama Pak Faisal di sana kan ya, berapa bayarnya, dapatnya apa, udah sekali saja. Tiap bulannya bagaimana Ustaz? Tiap bulannya bayar royalti seikhlasnya. Yang dibuat susah lah saudara. Kita ini semua urusan kita buat mudahan begitu. Paham ya Bapak ya? Keuntungannya apa? Nanti udah